Selamat pagi buat kita semua. Kelompok Timotius akan mempresentasikan hasil dari pekerjaan kami. Dari mulai pertama, saya mengenal pengertian dan dasar-dasar iman Kristen. Yang pertama adalah agama Kristen. Agama Kristen adalah suatu agama yang bersumber dari ajaran Yesus Kristus, atau Allah yang sudi turun ke dunia menjadi manusia. Dia adalah juru selamat bagi umat manusia. Segala pokok pembicaraan mengenai Yesus Kristus dan ajarannya tertuang di dalam kitab suci yang dikenal dengan nama Alkitab. Kitab ini merupakan sumber dan pedoman dari semua ajaran di dalam agama Kristen. Dasar-dasar dari iman Kristen. Yang pertama, pendiri yang dapat dipercaya. Dasar iman Kristen yang pertama adalah pendiri yang dapat dipercaya. Pendiri aliran Kristen adalah Yesus Kristus, di mana Yesus datang ke bumi untuk menggenapi nabuat yang dimuat dalam Alkitab, yakni menembus dosa manusia dengan mati di kayu salib. Nabuat adalah pesan dari Allah atau sebuah ilham. Kitab suci dapat dipercaya. Dasar iman Kristen berikutnya adalah kitab suci, yakni Alkitab yang dapat dipercaya. Alkitab memiliki 66 kitab yang terdiri dari 39 perjanjian lama dan 27 perjanjian baru. Kitab ini memuat kisah pewartaan mukjizat hingga keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Penjelasan sangat jelas tentang kehidupan. Ajaran Kristen yang dimuat dalam Alkitab menjelaskan banyak hal dalam kehidupan, mulai dari penderitaan, kematian, keselamatan, pekerjaan, hingga fenomena sosial dalam masyarakat. Yang keempat, warta utama yang mendasar. Kristen memiliki warta utama mendasar yang dibawa oleh Yesus Kristus. Warta tersebut adalah kedatangan Yesus Kristus yang kedua kalinya untuk menjemput umatnya. Selain itu, Yesus juga memiliki misi untuk melepaskan manusia dari jerat dosa dan maut dengan mengorbankan dirinya di kayu salib. Iman Kristen. Iman Kristen menjadi hal yang harus dimiliki oleh umat Kristen. Iman juga menjadi syarat untuk mendapat keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Tanpa iman, kehidupan rohani akan mati dan seseorang tidak dapat berkenan di hadapan Allah. Iman hanyalah sarana untuk mendapatkan anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus. Pada dasarnya, iman Kristen adalah keyakinan yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Iman Kristen merupakan tindakan percaya dan penyangkalan diri, di mana seseorang tidak lagi mengandalkan kekuatan sendiri, namun hanya bergantung kepada Yesus. Di sisi lain, iman Kristen digambarkan sebagai dasar dari semua harapan. Selain itu, iman juga menjadi bukti untuk sesuatu yang tidak bisa dilihat secara jasmani. Hal ini terkandung dalam Alkitab, tepatnya Injil Ibrani 11 ayat 1, yang berbunyi, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Selanjutnya adalah pengertian moral Kristen. Moral berasal dari bahasa Latin yakni mores, yang merupakan kata jamak dari mos yang berarti adat kebiasaan. Moral adalah hal-hal yang sesuai dengan ide-ide yang umum yang diterima tentang tindakan manusia, mana yang baik dan mana yang wajar. Dalam setiap agama, pasti manusia diajarkan bagaimana menggunakan moral dalam kehidupannya. Dalam agama Kristen, moral kita ditempa dengan berbagai firman dan hukum Tuhan yang sudah dituliskan di dalam Alkitab. Dengan firman-Nya, Tuhan mengajarkan tentang bagaimana jalan hidup yang benar dan bagaimana cara mendapatkan jalan keselamatan. Dengan bermoral dan memiliki moral yang baik, kita akan menjalankan setiap hukum Tuhan yang ada dengan penuh rasa tanggung jawab, dan itu menjadi salah satu jalan mendapatkan keselamatan. Dalam firman-Nya, Tuhan selalu mengajarkan tentang bagaimana agar kita tetap memiliki moral yang baik. Salah satunya dengan menjalankan 10 hukum Tuhan. Pada hukum Tuhan yang kelima sampai dengan yang ke-10, Tuhan menekankan agar kita menjaga moral kita dari cobaan seperti yang ada tertulis, hormatilah ayah dan ibumu, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, dan jangan mengingini rumah sesamamu.
Untuk menjaga moral kita tetap baik, kita membutuhkan iman yang kuat untuk menghadapi setiap tawaran-tawaran iblis yang ingin menjatuhkan kita ke dalam dosa dan secara tidak langsung merusak moral kita. Ke-10 hukum Tuhan hanya perlu kita jalani dan bukan sekedar mengetahuinya untuk menyelamatkan moral kita serta iman percaya kita kepada Tuhan. Unsur moralitas dalam kehidupan Kristen. 1. Iman Kristiani. Pandangan yang baik mengenai hidup bermoral ialah untuk menyebarkan kasih yang sudah kita terima lebih dahulu dari Tuhan Yesus, anak Bapa yang tunggal, yang Bapa relakan untuk menggantikan kita dalam menebus dosa yang abadi. Hidup bermoral akan mengarahkan kita menjadi dapat berbuat baik karena kita sudah merasakan kasih-Nya terlebih dahulu. Kedua, norma. Dalam pengertian dasaria, kata norma berarti pegangan atau pedoman, aturan, dan tolak ukur. Sedangkan norma moral ialah terkait dengan kebebasan dan tugas, keadaan lingkungan hidup, dan tingkah laku moral. Norma moral berfungsi mengingatkan manusia untuk melakukan kebaikan demi diri sendiri dan sesama, sehingga meminta kita untuk memperhatikan kemungkinan-kemungkinan baru dalam hidup. 3. Pilihan dasar. Tindakan manusia dalam berproses untuk menentukan sebuah pilihan dasar merupakan arah hidup dalam pribadi manusia. Manusia akan selalu disodori dengan banyak pilihan di hidupnya, karena Tuhan sendiri yang memberikan kita kebebasan dalam menentukan diri kita bagaimana cara menjalani hidup. Keempat, hati nurani. Hati nurani merupakan hal yang kompleks, dalam artian bahwa hati nurani tidak bisa hanya disadari saja, namun perlu dipahami. Dewasa ini, manusia sering memakai atau tertarik untuk membahas mengenai hati nurani kalau mereka ingin memprotes tentang kehidupan menurut sudut pandang manusia yang tidak menjunjung tinggi norma yang berlaku dalam kalangannya sehingga dianggap tidak etis dalam bertindak. Selanjutnya adalah hubungan antara iman Kristen terhadap moralitas. Pengertian iman Kristen. Iman Kristen secara sederhana dapat diartikan sebagai ilmu atau kepercayaan orang-orang yang menganut ajaran yang diwariskan oleh Yesus Kristus. Iman Kristen perlu dimiliki oleh setiap pengikut Yesus, karena dalam iman Kristen terdapat janji keselamatan serta kerajaan Allah yang dijanjikan oleh Yesus Kristus bagi para pengikutnya. Kekristenan adalah sebuah aliran kepercayaan monoteistik yang berasal dari kisah hidup, ajaran, wafat, serta kebangkitan dari Yesus Kristus. Setelah memahami makna dari kekristenan dan iman Kristen seperti pembahasan sebelumnya, iman Kristen dapat didefinisikan sebagai iman atau rasa kepercayaan kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Mesias yang membawa warta keselamatan bagi kita semua. Dalam dunia orang pengikut Kristus, kita dapat percaya bahwa kita bermoral dengan dapat berbuat baik. Berbuat baik yang bagaimana? Yaitu dengan berbuat baik yang tidak hanya untuk menguntungkan diri sendiri, namun dapat memberikan energi yang baik bagi siapapun di sekitar kita. Dari apa yang sudah kita pelajari dari kita kecil, bahwa tujuan kita untuk berbuat baik adalah untuk masuk surga. Padahal itu merupakan pikiran yang bisa terbilang cukup sempit bagi seorang Kristiani. Di sini akan dijelaskan apa sebenarnya hubungan antara iman Kristen terhadap moralitas. Hubungan antara iman Kristen terhadap moralitas. Pandangan yang baik tentang bermoral untuk menyebarkan kasih yang sudah kita terima terlebih dahulu dari Tuhan Yesus, anak Bapa yang relakan hidup untuk kita menebus dosa yang abadi. Hidup bermoral akan mengarahkan kita untuk dapat melakukan dengan baik, karena kita sudah merasakan kasih-Nya terlebih dahulu. Selanjutnya, pengertian karakter Kristen. Karakter adalah suatu sifat, watak, tabiat, atau budi pekerti yang dimiliki oleh setiap individu yang membedakannya dari individu lainnya. Sedangkan Kristen adalah sebutan bagi seseorang yang telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, serta meneladani hidup dan ajaran-ajaran yang telah diajarkan Yesus Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, karakter Kristen disebut juga sifat-sifat Kristen, yaitu kualitas rohani yang dimiliki seorang Kristen. Selanjutnya, untuk menjadi karakter yang beriman,
maka kita diharapkan mulai mengembangkan karakter yang baik dan dapat kita terapkan di dalam hidup kita, seperti dengan cara bersifat tulus, kasih, menghormati, murah hati, rendah hati, memberikan semangat, setia, bersyukur, dan memiliki iman yang sejati. Sehingga pada intinya semua karakter dari kehidupan Kristen haruslah dimiliki oleh semua orang yang memang percaya kepada Tuhan. Dengan demikian, di dalam keadaan apapun dan dimanapun, marilah kita menerapkan karakter Kristen untuk menjadi cerminan perilaku kita. Poin selanjutnya adalah unsur-unsur yang membangun karakter Kristen. Terdapat beberapa unsur yang dapat membangun karakter Kristen, yakni yang pertama adalah unsur pembawaan dari lahir. Unsur pembawa dari lahir adalah unsur yang dibawa atau yang diwariskan dari orang tua melalui proses kelahiran, seperti keadaan fisik, intelektual, emosional, temperamental, dan spiritual. Yang kedua adalah unsur lingkungan. Unsur lingkungan memiliki peranan dan pengaruh yang sangat besar dalam membentuk karakter dan pribadi seseorang. Unsur lingkungan itu sendiri adalah melalui lingkungan dari keluarga, lingkungan tradisi dan budaya, serta lingkungan dari alamiah atau tempat tinggal. Lalu yang ketiga adalah unsur kebiasaan. Unsur kebiasaan adalah suatu tindakan atau tingkah laku yang terus-menerus dilakukan dan menjadi suatu keyakinan atau keharusan bagi seseorang. Mengapa kita harus membangun karakter Kristen? Yang pertama, karena membangun karakter itu adalah suatu perintah dari Tuhan. Tuhan tidak sekedar mengimbau dan meminta kepada anak-anaknya agar membangun karakter yang serupa dan segambar dengan Dia, tetapi Tuhan memerintahkan agar anaknya dapat menghasilkan buah dan bertumbuh dengan baik di dalam Kristus. Selanjutnya, membangun karakter adalah tanggung jawab dari kita sendiri. Maka sebaiknya kita harus menjadi pribadi dan memiliki karakter yang baik agar dapat mencerminkan bahwa kita adalah segambar dan serupa dengan Allah. Selanjutnya adalah hubungan antara iman Kristen terhadap karakter Kristen. Apakah karakter itu dan mengapa karakter itu penting? Karakter adalah fondasi yang kokoh dalam membangun hubungan. Seseorang akan menjadi lebih bahagia, peduli, memaafkan, dan bertanggung jawab karena kita diajari untuk memikirkan kebutuhan orang lain. Terdapat beberapa konsep yang perlu diperhatikan dalam upaya memahami tentang karakter, di antaranya yang pertama adalah prinsip-prinsip. Pada dasarnya, prinsip-prinsip dapat diartikan sebagai pernyataan singkat yang berfungsi sebagai penuntut tindakan yang menentukan hal yang benar atau sebaliknya. Selanjutnya itu adalah nilai-nilai. Istilah nilai-nilai menunjuk kepada fakta bahwa kita menganggap atau memandang atribut tertentu dari karakter kita sebagai sesuatu yang layak atau penting bagi kita. Selanjutnya yaitu adalah kebajikan-kebajikan. Ketika kebajikan itu terjalin dalam karakter kita, kebajikan tersebut tidak sekedar menjadi komponen pengalaman hidup kita, tetapi sudah menjadi kebiasaan, kecenderungan, dan watak yang terus-menerus. Sehingga ketika tantangan muncul, kita sudah mempunyai kecenderungan dan keinginan untuk bereaksi dengan kebaikan, keadilan, atau dengan kebajikan lain yang tepat. Menurut Ryan dan Bohlin, karakter yang baik adalah sifat yang mengetahui apa yang baik, mencintai yang baik, dan melakukan apa yang baik. Pertanyaannya adalah, apakah yang baik itu? Dari perspektif Kristen, yang baik adalah yang dikehendaki Tuhan. Bisa juga kita katakan bahwa hukum kasih, yakni mengasihi Tuhan Allah dan mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Bagaimanakah hubungan antara iman terhadap karakter Kristen? Hubungan diantaranya sangat erat dan bahkan menyatu. Iman Kristiani bila dipahami dengan baik, tidak hanya menyangkut kepercayaan dalam arti kognitif sebagai pengakuan intelektual kita mengenai kebenaran diri yang kita percayai. Iman Kristiani juga mencakup pengertian, mempercayakan diri dan membangun sikap dalam hubungan dan komitmen dengan yang dipercayai. Pada akhirnya, pengetahuan dan sikap saja tidak cukup untuk mewujudkan iman Kristiani itu. Kita perlu melakukan apa yang kita percaya dan kita ketahui bahwa hal itu adalah baik. Intinya jelas bahwa karakter Kristen tidak hanya terbatas pada apa yang baik, tetapi juga mempunyai kecintaan dan keinginan untuk melakukannya, serta melakukannya dalam tindakan yang nyata. Misalnya dalam Yakobus 2:26 yang mengatakan bahwa sama seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian pun iman tanpa perbuatan adalah mati.